Anak-anak Indonesia tercinta, tingkatkan kesenangan kita terhadap matematika. Mari belajar matematika bersama dengan Pak Rijal, karena matematika enak dan perlu. Selamat belajar. Dan kita selanjutnya masih sifat-sifat segi 4, tapi yang kita mau bahas sekarang adalah persegi ya. Ini gambar persegi A, B, C, D. Sifat yang pertama, setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Berarti AD sejajar dengan BC, kemudian AB sejajar dengan DC. Sifat berikutnya, yang kedua, sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti AB sama panjang dengan AB dengan DC ya. Dan AD sama panjang dengan BC. Sifat yang ketiga, semua sisi sama panjang. Nah, karena ini semuanya sama panjang, berarti AB sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, sama panjang dengan DA. Sifat berikutnya, sudut berhadapan sama besar. Sudut berhadapan itu berarti sudut A sama dengan sudut C, kemudian sudut B sama dengan sudut D. Sifat berikutnya yang kelima, semua sudut sama besar. Berarti empat-empatnya sama besar ya. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Keenam, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama ya. Jadi kalau kita tarik garis dari A ke C, ini diagonal utamanya, dari A ke C, ini ya diagonal utamanya, maka terbagi menjadi dua bagian, segitiga ADC dan segitiga ABC. Diagonal yang kedua kita tarik BAD dengan BDC. Yang ketujuh, kedua diagonal berpotongan di titik tengah. Ya, ini titik tengah berpotongan di sini ya, titik tengahnya. Diagonal yang kedua tadi gini ya. Berpotongan di tengah sini. Kemudian sifat yang berikutnya, kedua diagonalnya saling tegak lurus. Jadi kedua diagonal AC dan diagonal BD berpotongan, anggap aja Bapak beri namanya titik P, maka ini membentuk sudut siku-siku tegak lurus. Bentuk sudut tegak lurus ini, siku-siku. Ini lambang dari siku-siku. Yang ke-9, memiliki simetri lipat sebanyak 4 buah. Jadi kalau kita mau lipat dia, lipatan pertama berdasarkan diagonal. Diagonal pertama AC, maka kita lipat. Berdasarkan diagonal AC, maka titik D berimpit dengan titik B, sedangkan titik A dan titik C tetap di situ. Nah, kalau kita lipat berdasarkan diagonal BD, maka titik A akan berimpit dengan titik C, dan titik B tetap di posisinya, dan D di posisinya. Itu lipatan yang kedua. Nah, kalau kita lipat berdasarkan lipatan tengah ini, yang Bapak bikin putus-putus ini, berarti titik A akan menempel tepat pada titik D, titik B nempel tepat pada titik C. Nah, kalau kita lipat lagi berdasarkan garis yang horizontal ini, maka titik B akan menempel di A, C akan menempel di D, sehingga simetri lipatnya ada 4. Nah, simetri putarnya pun 4 ya.
Putaran pertama 90 derajat, ya, putaran 90 derajat, putaran 90 derajat, maka A akan pindah ke D. Putarannya Bapak searah jarum jam ya, searah jarum jam. Begitu putarannya. A ke D, D ke C, kemudian C ke B, dan B ke A. Nah, kalau putaran 180 derajat, maka A akan pindah ke C, kemudian D ke B, kemudian C ke A, C ke A, dan B ke D. Selanjutnya putaran 270 derajat, maka A akan pindah ke B, D akan pindah ke A, C akan pindah ke D, dan B akan pindah ke C. Nah, putaran terakhir 360 derajat kembali ke posisi semula. A akan pindah ke A, B kembali ke B, C kembali ke C, begitu juga D kembali ke D. Oke. Kita masih bicara tentang keliling dan luas segi 4. Untuk yang kedua ya, yaitu bangun persegi. Di bangun persegi itu rumusnya yang pertama adalah rumus luas. Rumus luas itu sisi kali sisi. Nih ya, ada yang menulisnya sisi pangkat 2. Begitu. Nah, sisinya yang mana? Sisinya ada yang ini nih. Sisi ya sama, ini sisi, ini juga sisi. Maka tinggal kita kalikan aja sisi kali sisi. Adapun rumus keliling, keliling itu seperti yang kemarin, arti keliling itu kan mengelilingi. Kita jalan aja dari sini ya, dari sini ke kiri ke kanan itu S. Ya, 1S sobat di sini. S, kemudian kita naik ke atas masih S. S itu sisi ya. S, terus kita belok ke kiri ke sini itu juga S. Kita turun ke bawah kembali ke asal, ini juga S. Berarti S tambah S tambah S kan jadinya 4S. 4S itu artinya 4 kali S ini ya. Nah, adapun rumus yang ketiga, mencari sisi kalau yang diketahui luasnya, yaitu tinggal kita kembalikan aja ya, akar dari luas ya. Artinya kalau luasnya sama dengan 9 gitu ya, maka sisinya adalah akar dari 9. Akar dari 9 itu berapa? 3. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan rumus mencari sisi. Nah, sebenarnya hanya yang terpenting itu hanya 2, yaitu rumus luas dan rumus keliling. Sekarang kita mulai contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, suatu persegi mempunyai keliling yang sama dengan keliling persegi panjang. Jika panjang sisi persegi 24 dan panjang sisi persegi panjang 30 cm, maka luas persegi panjang adalah, kita mulai dari kalimat keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Keliling Bapak singkat K ya. Kemudian keliling persegi itu kan rumusnya 4S, sedangkan keliling persegi panjang kan rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Sisi persegi itu 24, berarti sini kita tulis 4 kali 24. Sedangkan keliling persegi panjang
panjangnya sudah diberitahu tuh 30, berarti 2 kali 30 tambah lebar, berarti kita harus mencari lebar dulu ya. Nah ini kita bagi sama-sama, kita bagi 2 aja, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2, sehingga tinggal 2 kali 24 itu 48 sama dengan 30 tambah L, sehingga kita bisa peroleh L itu lebar ya, 48 dikurang 30, berarti lebarnya adalah 18, sehingga kita bisa menghitung luas persegi panjang yang ditanya. Luas persegi panjang kan, luas persegi panjang, betul saya, persegi panjang itu kemarin kita sudah belajar, yaitu panjang kali lebar. Panjang kali lebar, panjangnya kan tadi sudah ada tuh 30, sedangkan lebarnya 18, berarti 30 kali 8, 3 kali 8 itu 24, disimpan 2, 3 kali 1 3 tambah 2 5, jadi luasnya 540 cm ya, cm persegi. Kita lanjutkan di contoh yang kedua. Ada sebuah lantai rumah berukuran 9 panjang 9 meter, lebar 6 meter. Lantai itu akan ditutup dengan ubin berukuran 30 cm kali 30 cm. Banyak ubin yang dipakai untuk menutupi lantai tersebut adalah, ya, ilustrasinya seperti ini. Nah, kita jawab ya, kita cari dulu luas untuk persegi panjangnya ya, lantainya. Jadi luas persegi panjang, luas persegi panjang, luas persegi panjang, kemudian karena kita mau pasang lantai, kita tutupi dengan lantai yang berukuran persegi, maka kita langsung aja dibagi, kita bagi luas persegi, bagi luas persegi. Nah, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Sedangkan luas persegi dibagi luas persegi itu sisi kali sisi. Kita masukkan ukurannya, panjang 9 meter, kemudian lebarnya 6 meter. Nah, sedangkan persegi sisinya 30 cm, 30 cm. Nah, karena satuannya berbeda, maka yang meter kita jadikan senti. Meter ke senti itu 100 ya. Jadi 900 cm kali 600 cm. Kita bagi 30 cm kali 30 cm. Karena ukurannya sudah sama, tinggal kita bagi ya, 9 kita bagi 3 itu kan 3, kemudian nolnya kita coret 1, kemudian 6 dibagi 3 itu 2, nolnya kita coret 1, tinggal kita kalikan, 3 kali 2 itu 6, kemudian nol yang masih tersisa adalah di sini 1, kemudian di sini juga 1. Berarti banyaknya ubin yang kita gunakan adalah 600 buah ubin ya. Contoh yang ketiga. Oke, ada gambar seperti ini, persegi panjang yang digabungkan dengan persegi sebagiannya masuk ke dalamnya. Ya, perseginya ukuran 12 sisinya, kemudian panjangnya AD itu 6, kemudian DC 15. Kita cari ya, kemudian yang diketahui
daerah yang tidak diarsir itu 198 yang putih ini. Bagaimana luas daerah yang diarsir? Nah, kita hitung. Luas daerah yang tidak diarsir, luas yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir itu kan itu sama dengan luas persegi panjang ABCD, ya, ABCD ditambah luas persegi PQRS, kemudian dikurang 2 kali luas yang diarsir. Kenapa 2 kali? Karena yang diarsir ini masuk ke persegi panjang dan juga masuk ke persegi. Nah, luas yang tidak diarsir itu kan 198. Kemudian luas persegi panjang itu panjang kali lebar, panjangnya 15, lebarnya 6. Sedangkan luas persegi sisinya 12, berarti 12 kali 12. Kemudian luas daerah yang tidak diarsir yang enak kita ganti aja ya. Yang tidak diarsir itu dengan menggunakan variabel X, begitu. Berarti ini 198 sama dengan 90 ditambah 144 dikurang 2X. Kita lanjut di atas ya. Berarti 198 sama dengan 90 tambah 144 itu 234, kemudian dikurang 2X. Nah, sehingga 2X itu kita peroleh 234 dikurang 198. 234 dikurang 198 itu 14 dikurang 8 itu 6, kemudian 12 dikurang 9 itu 36 ya. Berarti X sama dengan 36 dibagi 2. Berarti X sama dengan 18. Berarti luas yang tidak diarsir itu sama dengan 18 cm persegi. Oke. Sampai sini pelajaran kita pada saat ini. Tetap semangat untuk belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.